Bos ikutin perintah aneh. Ini saya usap 3 kali. Sekarang lihat mata aneh. Nah, sekarang coba dimakan, bos. Rasanya kertas, bos. Iya, kertas. Nah, dibalik ini cuma begitu doang. Normal. Coba, bos. Nah, bisa, enteng. Simpel banget gitu. Hipnotis menurut ente apa sih? Maksudnya dampaknya. Iya, yang ente tahu lah pokoknya. Dalam pikiran ente lah selama ini gitu. Dampaknya kurang bagus. Iya. Kan yang kebanyakan betul. Sering kita dengar itu kebanyakan dibuat kriminal. Betul. Nah, itu ya, terutama itu ya. Nah, kalau menurut bos, ya kan tergantung orangnya. Nah, ada lagi yang lebih bijak nih, tergantung orangnya gitu. Hipnotis digunakan buat medis. Betul. Bagus kan? Betul. Contoh lah, semuanya anak ini nggak mau disunatin. Betul. Ya kan dia takut dengan hal macam-macam lah, takut inilah. Takut digunakan buat itu. Nah, supaya anak itu mau nurut. Itu gunanya hipnotis ya begitu. Ya, itu emang ada sebagian orang yang salah menggunakan buat tipu-tipu. Biasa begitu. Nah, tapi bos, memang saya nggak bisa pungkiri bahwa hipnotis itu memang semua rata di masyarakat kita itu terkenalnya ya seperti tadi kata Cingkuple. Iya betul. Dampaknya selalu jelek. Kenapa? Karena memang mohon maaf bos, belajarnya ini mahal. Ya iyalah. Belajarnya mahal, orang pengen balik modal buru-buru. Ya itu. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah keilmuan, ini kembali ini bukan bicara aneh ustadz atau apa. Kita sama-sama teman lah, kita udah pada tahu. Dari kecil juga kita ngaji. Yang namanya ilmu dari dulu kata agama kita al ilmu nurun, ilmu cahaya. Nggak ada lagi selain itu keterangannya. Artinya ilmu mah sama aja di mana juga. Yang bikin nih cahaya merah, apa putih, apa hitam, apa belang, kan orangnya sebenarnya. Nah, bahkan kalau ini di channel saya selalu menjelaskan, sebenarnya nih ilmu ini ditemukan awalnya emang buat medis, bos. Iya. Nah, dulu Anton Franz Mesmer namanya, cuman hipnotisnya zaman dulu belum hipnotis kata-kata, hipnotisnya tangan, magnetisme namanya. Jadi karena dulu ilmu kedokteran belum begitu canggih, penemuan kimia belum begitu lengkap untuk membius orang biar supaya sakit nih kayak berasa belum ketemu, maka digunakanlah ilmu hipnotis gitu. Awalnya sebetulnya gitu, Cing. Nah, cuman seiring perkembangan zaman yang namanya manusia kan otaknya bercampur aduk, ada yang serakah, ada yang macam. Nah, berkembanglah ilmu ini. Ada yang jadi ilmu gendam. Ada ya, gendam itu kan buat yang termasuk buat kejahatan itu yang gendamnya. Gitu. Ada lagi yang namanya hipnoterapi buat ngilangin rasa takut ketinggian, rasa takut darah, ada rasa takut termasuk rasa takut sunat. Ada. Ini macam-macam akhirnya. Ada lagi yang namanya sebagai pemberdayaan diri. Contoh anak kita nih, tetangga kita atau ponakan kita wandelnya nauzubillah. Nah, ini bisa pakai ini sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ilmu ini buat kejahatan. Kayak gitu sebetulnya, Pak. Itu tergantung oknumnya. Maka salah besar kalau kita menyalahkan hipnotisnya. Yang salah orangnya. Nah, cuma ini hanya baru menjadi sebuah wacana. Baru hanya sebagai informasi. Nah, menurut ente Cingkuple, orang dihipnotis itu kondisi pikirannya menurut ente nih. Udah pernah belum dihipnotis? Belum. Nah, karena belum, Anda mau tanya, menurut ente nih, pribadi, orang lagi kalau dihipnotis pikirannya bagaimana? Lagi ngambang lah. Ngambang ya? Artinya antara sadar apa enggak gitu ya? Nah, begitu bos ya? Iya betul. Jadi, saya ingetin sama penonton saya di channel saya, murni saat orang dihipnotis itu ingat bos. Murni ingat. Cuman ada sedikit aneh doang. Anehnya apa yang diucap sama aneh sebagai penghipnotis itu kok
diikutin gitu. Itu doang. Iya. Jadi lupa mah enggak, Cing. Aneh ya. Nah, ini yang disebut fenomena alam bawah sadar sebetulnya. Ya kalau kita bicara ke arah-arah pelajaran kita yang zaman dulu, ya sebetulnya ada hubungannya. Cuma kalau ini lebih pada ilmiah. Gitu. Nah, di kesempatan kali ini ada Cing Kuple, ada Bos Oman, ada ini. Ini kan udah pernah nih Anda minta tolong buat edukasi, buat membuktikan bahwa hipnotis itu semua orang pasti ngalamin hipnotis. Semua. Secara sadar mau nggak sadar. Mohon maaf, Cing Kuple, ente tersentuh nggak kalau nonton film-film romantis? Pasti. Nah, sebetulnya itu secara nggak sadar itu hipnotis, Cing. Nah, saat pemeran utamanya lagi dapat keberuntungan, ente ikut bahagia nggak? Nah, kenapa ya? Kenapa dia yang beruntung, ente yang bahagia? Kan nggak nyambung padahal itu ya. Nah, itu karena ente terhipnotis atau terbawa suasana. Nah, sebetulnya hipnotis yang murni itu kayak gitu. Asli. Maka semua orang pasti ngalamin itu. Iya pasti. Gitu. Ya kita nonton film sedih, kita ngikut sedih. Nah, itu kan daya refleks kita yang benar-benar. Karena kita menghayati, menghayati apa yang kita tonton gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama metafisika, goib, nggak ada. Karena itu memang jelas-jelas pengalaman hidup gitu kan. Kita bisa sedih karena kita pernah mengalami itu juga, Pak. Biasanya saat orang kita melihat di sinetron seseorang dihianatin, kita pernah, oh iya dihianatin nggak enak banget. Maka kita mendapatkan rasa dia, gitu kayak gitu. Seperti itulah kira-kira hipnotis seperti itu. Cuma yang jadi masalahnya adalah orangnya yang pakai. Salah pemakaian. Bos atau Cing Kuple, boleh nggak Anda minta tolong Bos untuk edukasi bahwa sebetulnya hipnotis itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, mudah-mudahan selain ini buat edukasi ke teman-teman penonton, ini juga buat pengalaman pengalaman baru lah buat kita. Anda mau coba Bos dulu? Habis Bos baru Cing Kuple, boleh ya? Bos, bersedia ya Bos ya? Minta tolong bukan buat Ane pribadi, Ane jelas buat Ane pastilah karena Ane yang punya channel, tapi umum ya buat penonton. Nah, Bos, boleh ngerokok lagi? Kita ngerokok bareng Bos. Umumnya orang yang ente lihat melakukan aksi hipnotis kan pakai ditidurin. Nah, insya Allah Ane enggak. Insya Allah Ane enggak gitu. Kenapa? Karena yang Ane pelajari udah lebih dari itu. Maaf Bos ya. Fokus mata Bos liatin ke situ ya. Nah, kuping Bos dengerin suara Ane. Ane minta izin nih. Ane tanya, Bos, rokok isinya apa Bos? Bako. Apa lagi Bos? Ya bako sama ini. Isinya aja. Ya bako ya. Cengkeh, iya kan? Nah sekarang saya minta Bos bayangin. Bakonya sama cengkehnya seumpama kita keluarin. Terus rempah-rempahnya juga kita keluarin. Nah, otomatis yang sisa apa Bos? Yang sisa nggak ada. Ininya apa nih? Oh ini tinggal kertas. Nah sekarang Anda mau tanya, menurut pemahaman Bos, tembakau kalau dibakar sama kertas murni, ini kan kertas murni berarti ya? Dibakar, baunya sama apa enggak? Enggak ya? Beda ya? Nah, bau kertas masih ingat Bos kalau kertas dibakar? Masih ingat. Ingat banget ya? Ingat. Nah, lihat sini Bos. Lihat sini. Nggak tahu kenapa nih, Bos, karena kita tadi udah berusaha ngeluarin isinya, begitu saya usap, Bos ikutin perintah Ane. Ini saya usap 3 kali. Nah, sekarang lihat mata Ane. Nah, sekarang coba dibakar Bos. Rasanya kertas Bos. Iya kertas. Bener ya? Sangit kertas. Asli ya? Asli. Bau banget ya? Anehnya, kalau kita pikir Cing Kuple, ini rokok ya? Tapi karena visual Bos bagus, tembakonya dikeluarin, bener keluar. Kertas. Rokok. Terus Anda tanya nih, Bos sadar Bos ya? Iya sadar. Cirinya sadar. Nama Bos siapa? Abdurrahman. Sadar Cing. Saya jadi rasa kertas. Jadi rasa kertas.
Luar biasa. Ini otak manusia, Cing. Nah, namanya teknologi kalau dia bilang. Kalau begini kan orang jadi nggak takut dihipnotis. Ya iyalah. Jadi rasa berubah kertas, Pak. Jadi merasa berubah kertas. Bapaknya kagak ada, jadi Aneh, berubah kertas. Dan gak ada hubungannya sama gaib. Nggak ada. Ini kekuatan pikiran manusia yang Allah berikan sama kita. Ya. Manfaatnya apa? Contoh, bos doyan durian. Durian montong pernah makan kan? Pernah. Mantep kan? Buset. Lihat mata nih, bos. Ini sekarang rasa durian montong. Iya. Enak juga, Plek. Manis. Menurut ente gimana sih? Aneh ya? Iya rasanya. Enak, Plek. Kalau logika kita bisa terima nggak tuh, Ci? Nggak bisa. Nggak bisa terima. Tapi aneh sih, Cing. Ente udah buktiin, bahkan bos nggak main-main, bos ya? Iya. Durian beneran, bos ya? Iya bener. Durian beneran. Rasanya manis sudah. Ente fokus ke aneh, Cing. Manis pahit. Lihat aneh. Kalau saat ente fokus, semua bisa terjadi, Cing. Bahkan yang nggak mungkin aja, banyak hal yang nggak mungkin terjadi. Ya. Tapi ente lihat mata nih, nggak tahu kenapa nih. Begitu aneh colek tangan ente nggak tahu jawaban 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa sih? Bingung. 3. 3. Ada kan? 3 kan? Ada ya. Bener 3. Ada ya, bos ya? Lucu kan, bos? Iya. Tapi ente yakin itu 3? 3. Saya nggak yakin. Ente nggak yakin kan? Nggak yakin. Aneh kan? Nah, sekarang lihat aneh. Normal lagi. 1 tambah 1 berapa? 1. 1 tambah 1. 1. Masih belum normal, kena nih berarti nih. Bak dalam berarti kena aja nih. Tarik nafas, Cing. Lepas. Lemesin, tutup mata ente. Tutup mata ente. Tutup mata ente. Cing kuple, kembaliin realita ente. Kenormalan ente, 1 tambah 1 itu normalnya 2 ya, Cing ya. Jadi bukan 3, bukan 1. Buka mata ente. 1 tambah 1 berapa? 2. Wah, tadi ente bilang 3. Aneh. Iya. Aneh kan? Ente sehat, Cing? Enak. Fisik mah sehat ya? Nih, hipnotis, Cing. Dahsyatnya kayak gini. Iya. Begitu aneh usap dengkul ente, tuh, 2, ente nggak bisa bangun. Coba deh, Bang. Ada saja, ente sehat kan? Iya. Kenapa nggak bisa bangun? Rasanya kayak apa? Berat. Berat. Iya gitu. Padahal tadi jelas-jelas ente bilang sehat gitu. Iya. Aneh banget. Kapan ente ngalamin kayak gini? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ilmu ini jatuh ke tangan orang yang nggak bener sih. Iya. Parah. Nah itu. Gitu. Bahaya. Jadi aneh bukan mau ngerjain ente, aneh justru mau Bukti. ente buktiin. Tanpa aji, tanpa goib, Iya. Allah kasih kita kekuatan. Segitu dahsyat. Iya. Ini sugesti aneh tetap aneh patang. Nggak aneh lepas. Subuh urusannya kagak bangun. Bisa. Bisa tidur di sini dia. Bisa. Kalau lagi ente nggak bangun, makanya ente lagi normal gitu ya. Tapi begitu ente berasa pas mau bangun, baru berasa. Berat. Nah, dibalik ini cuma begitu doang. Normal. Coba, Bang. Ya itu. Nah, bisa enteng. Simpel banget gitu. Nah, ente ngomong sih sama penonton. Ada nggak rekayasa di sini? Kuple udah lama sekian lama tahu ubay lah. Ada nggak rekayasa di sini? Nggak ada rekayasa. Nggak ada. Asli murni. Asli murni. Ya. Durian tetap durian. Tetap. Malah manis masih kerasa. Seperti itulah kawan-kawan. Saya bukan menggurui. Saya merasa punya pemahaman dan itu sudah saya buktikan. Semuanya manusia sama Allah berikan. Iya.
Bener bos ya? Betul. Tinggal kita mau ngolah apa enggak. Nah, terus setelah kita olah, mau di ke kananin apa ke kiriin tergantung kita. Sekarang begini. Manfaat dan keburukannya, kalau kita mau ambil, cingkuple, ente doyan minuman apa? Yang paling ente suka? Paling mantap banget dulu. Paling enak ple apa? Enak. Iya. Susu jahe. Susu jahe. Awatnya, Luar biasa. segernya. Iya. Kan mahal itu mahal ya, biayanya mahal ya kalau harus selalu ente beli kan. Nih lihat sini, susu jahe itu sesuai apa yang ente pengen. Nggak mungkin, cobain. Iya. Susu jahe. Berapa uang yang bisa ente hemat kalau bisa memperdayakan pikiran ente? Banyak juga. Banyak juga. Bener kan? Iya. Ini kopi, ente nggak doyan kopi nih. Katakanlah ini anggur merah, ente nggak doyan anggur merah. Dulu doyan ya. Iya. Secara lahir, ente jelas nggak kopi. Tapi kalau ente bisa berdayakan pikiran ente, ini rasanya berubah jadi rasa air tawar putih. Minum sih. Iya. Ini yang aneh pakai saat aneh lagi nongkrong sama teman-teman mabok sebetulnya. Jadi begitu aneh dituangin, aneh rubah aja. Makanya aneh kagak mabok. Selamat nggak kita tadi tongkrongan? Iya. Iya. Alhamdulillah, gara-gara kita belajar memperdayakan apa yang Tuhan kasih. Jadi kalau segi negatif ya kayaknya banyakkan positifnya ya sebetulnya. Ya kan negatif tergantung oknum. Ya negatifnya padahal itu kan pemikiran logika. Padahal nggak mesti negatif, dia bisa jadi duit sebetulnya ini. Gitu. Bahkan lebih mulia itu kan. Iya. Jadi play. Jadi gue punya hipnotis ini makan tempe, udah bayangin aja ayam. Jadi seperti itu. Seperti itu. Nah sekarang ini aja jadi air putih, ini jadi susu jahe. Iya, bayangin itu. Gitu. Enak, Le. Kan di mata ente sekarang nih tetap aja kelihatannya mah kopi ya. Tapi rasanya lain gitu. Yang namanya pemain melodi, musisi, nggak mungkin nggak bisa baca. Tapi anehnya, dalam kondisi perintah aneh, lihat mata aneh, bentar lagi begitu aneh colek tangan ente cuma bisa nyebutin hurufnya, ngeja hurufnya, tapi bacanya nggak bisa. Coba hurufnya sebutnya. Huruf apa nih? A. Nih yang ini. A. A. Yang ini. B. Nih. N. Nih. U. Nih. C. Bacanya? Apa? Padahal jelas-jelas ente bisa baca kan? Iya. Kenapa ribet banget deh? Kan bisa ya. Ini kan secara logikanya mustahil itu. Iya. Tapi ini kejadian sih. Ya. Dan ini nggak bisa ente tolak. Semakin ente tolak makin kabur. Aneh. Aneh. Nggak ada rekayasa sih ya. Nggak ada dusta di antara kita. Sobat, saya tahu betul. Bang Kuple itu kalau kagak berasa ya kagak. Kalau ini hari ini bingung juga dia. Jelas bingung. Susah dipikirin pakai logika. Ya. Karena yang kita bicarain sebetulnya ini alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu, kalau menurut yang aneh pelajarin, Bos, saat kita tidur tetap kerja. Ya. Tapi logika kita kan mati. Istirahat. Nah, itulah yang aneh manfaatin sebetulnya. Darah mengalir. Kan perintah otak tuh. Tapi logika nggak main. Rasa gatel berasa. Tapi logika nggak main. Makanya kita ngegaruk. Padahal kita lagi tidur. Iya. Kita ngompol saat mimpi. Terjadi gitu. Ini yang aneh manfaatin sebetulnya. Jadi aneh dompleng ini aneh timbulin di saat orang melek. Termasuk yang aneh bilang tadi, aneh nerapi orang
bocah, bandel banget. Alhamdulillah pakai ini bisa. Iya. Ya apalagi cuman sunat, Bos. Iya, iya. Kan begini, mohon maaf, bukan menggurui, cuma mengingatkan, Iya. Bos. Kita Cinguple, yang namanya orang pasti kan punya pemikiran, punya logika ya. Saat kita diomongin orang, yang bagus aja masih kita pikirin, bener nggak? Iya. Sabar dong, bagaimana gue bisa sabar kalau di kondisi gue begini? Ada kan ya begitu ya? Iya. Tenang ya, bagaimana tenang, persiapan gue kurang. Nah. Ini kenapa terjadi? Karena kita masih dalam kondisi logika kita hidup. Tapi kalau kondisi kita nggak hidup, logika kita atau logika alam bawah sadar kita lebih utama, ya mohon maaf, itu nggak bakalan terjadi. Rasa takut itu nggak ada. Maka kesuksesan itu selalu terjadi. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Nah, seperti itu. Ente perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Yakin laki-laki. Iya. Bisa nggak kita permainkan perasaan orang? Bisa. Karena udah ngerasain tadi. Paham ya? Paham. Udah paham berarti. Bener, berarti udah terpatri yakin. Yakin. Ente ngelihat perempuan yang cantik saat ente muda, bintang film siapa yang menurut ente paling cantik? Baik India ataupun Indonesia? Sri Devi dah. Sri Devi. Wah. Bayangan ente yang menarik dari Sri Devi apa? Mukanya. Mukanya, matanya, Hmm. goya apa bentuk tubuhnya luar biasa kan? Saat sir ente lagi nonton Sri Devi, yang paling sir film apa? Adegannya dah. Masa adegan lagi ngapain? Nyanyi. Pas lagi nyanyi. Mantap ya. Lihat matanya. Sebentar lagi. Begitu aneh tunjuk orang yang aneh tunjuk pakai jari aneh. Nyata dalam pikiran ente dia adalah Sri Devi. Makin nggak percaya makin nyata. Lihat ya. Iya. Iya kan? Bisa begini ya? Ya bisa lah, Pak. Nyata banget kan? Lihat matanya asli kan? Iya. Suaranya bener gak? Iya, kayak belok. Matanya belum kan? Rokoknya aja enak dilihat ya kan? Iya. Persis kan? Iya. Lihatannya normal lagi. Lihat. Iya. Ini sih alam bawah sadar luar biasa. Dan nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti Babe Ubay, channel Babe Ubay, silahkan komen atau telepon langsung lewat WA. Dan untuk malam ini rasanya cukup ya? Cukup. Oke. Bos, biar bagaimanapun walaupun sedikit, Bos masih dalam pengaruh saya. Iya. Tutup matanya, Bos. Tarik nafas. Lepas. Relax, lemesin aja, Bos ya. Saat saya pegang, rasain nyaman. Lupain semua sugesti aneh. Kembalikan realita ente, kenyataan ente seperti semula, seperti apa adanya. Rokok ya rokok, kertas ya kertas, duren ya duren. Semuanya kembali pada dasarnya. Paham, Bos ya? 1, 2, 3, buka matanya, Bos. Oke. Sing juga. Tutup matanya. Tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Santai, rileks. Dengerin suara aneh. Mulai saat ini hapus semua sugesti aneh. Nanti apabila ente pengen kembali ke posisi aneh, posisi sekarang ini, ente bisa kontak aneh. Tapi untuk saat ini lupakan semua. Biarkan kopi rasanya kopi, air rasanya air, jahe susu, rasanya tetap jahe susu. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Paham ya, Bos? Paham ya? Dalam hitungan ketiga, lupakan semua, bersihkan semua pikiran ente, kembalikan realita dan kenyataan ente seperti semula. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.